Sudah masuk semua? Nah, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, kita serahkan dulu jiwa raga kita kepada Tuhan agar nanti semuanya lancar pembelajaran kita hari ini. Siapa yang memimpin nyanyi dan doa? Ya. Dengarkan namanya Aurel Sista Ningsih. Hadir Bu. Aldo Putra. Hadir Bu. Billy Alvaro. Hadir Bu. Cahyani. Hadir Bu. Dalmei Putri. Hadir Bu. Iki. Hadir Bu. Dita. Hadir Bu. Ignatius. Hadir Bu. Jenis. Hadir Bu. Chelsea. Hadir Bu. Mahali Suci. Hadir Bu. Norberta. Hadir Bu. Natania Indri. Hadir Bu. Marni. Hadir Bu. Serlin. Hadir Bu. Tobi. Hadir Bu. Christine. Hadir Bu. Yoki. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lagi, Ibu ingatkan, kita kalau sudah masuk ke materi nanti, apapun pembelajaran kita hari ini, anak-anak harus disiplin, ya. Tidak boleh main sendiri, tidak boleh ganggu teman. Fokus dan dengarkan dan perhatikan, simak apa pelajaran kita hari ini. Sudah dengar semua? Sudah Bu. Oke, nah sekarang biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang memimpin di depan? Ya, silakan Dita. Yang lain berdiri. Garuda Pancasila. 3. Ya. Garuda Pancasila.
sebelum kita masuk materi lagi, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang apa? Ya, silakan. Pelajaran sebelumnya adalah kewajiban dan hakku di rumah. Kewajiban dan hakku di rumah, ya. Siapa lagi yang masih ingat? Nah, itu pembelajaran kita yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang kedua. Ya. Materi pelajaran kita hari ini adalah PPKN, hak dan kewajiban anak di rumah berkaitan dengan pakaian dan bahasa Indonesia kalimat saran. Nah, tujuan pembelajaran kita, 1, melalui teks PowerPoint siswa dapat mengertikan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. 2, dengan pengamatan video siswa dapat mengetahui tentang akibat tidak berpakaian di malam hari, siang hari, dan musim hujan dengan benar. 3, siswa dapat menceritakan bagaimana pengalamannya dalam merawat pakaian. 4, siswa dapat menuliskan saran-saran yang berkaitan dengan pakaian. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Sudah lihat gambarnya? Sudah, Bu. Nah, sebelum Ibu jelaskan lagi, coba perhatikan bagaimana gambar di atas. Apa saja yang terjadi dengan keempat-empat situasi itu? Apa gambar pertama? Angin. Hujan. Hah? Angin. Ya, angin. Betul sekali. Bagaimana mereka pada saat angin beribut? Hah? Mereka memakai baju seragam sekolah. Nah, harusnya bagaimana? Cocok nggak tuh? Tidak sesuai dengan situasi saat itu, iya kan? Iya. Nah, kemudian apa lagi? Gambar Hujan. Hujan.
apa yang kamu lihat pada gambar di atas? Nah, sudah kita lihat tadi apa tentang gambar di atas. Nah, bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Bagaimana kalau menghadapi situasi itu? Ya, kita sesuaikan pakaian yang kita gunakan, ya kan? Ya. Nah, sekarang perhatikan video berikutnya. Simak dan perhatikan. Welcome back to Liza's on channel. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi hak dan kewajibanku dalam berpakaian. Kita semua wajib menjaga dan melindungi tubuh kita, baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar, kita bisa melindungi tubuh kita dengan menggunakan pakaian. Pakaian yang kita kenakan, kita dapat dari orang tua kita yang telah bekerja keras agar kita bisa memiliki pakaian. Oleh karena itu, kita wajib menghargainya dengan cara bersyukur dan selalu merawat pakaian kita. Pakaian yang kita kenakan berfungsi melindungi tubuh kita dari panas matahari, dari dinginnya malam, dari kebasahan, dan juga dari gangguan serangga. Maka dari itu, kewajiban kita adalah menjaga pakaian kita agar tetap nyaman dan bersih dengan cara mencucinya dengan rajin. Kita harus bersyukur karena memiliki pakaian, karena dengan berpakaian, tubuh kita bisa terlindungi dari panas, dingin, dan lain-lain. Pakaian juga banyak jenisnya. Ada pakaian tidur yang kita gunakan khusus untuk tidur. Ada seragam sekolah yang kita gunakan untuk pergi ke sekolah. Ada pakaian untuk bekerja dan masih banyak lagi. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita dalam berpakaian? Dalam berpakaian kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan. Beberapa di antaranya adalah: 1. Selalu merawat pakaian agar tidak cepat rusak. 2. Membersihkan bila kotor. 3. Bersyukur dengan pakaian yang dimiliki. 4. Menggunakan pakaian dengan baik dan hati-hati. 5. Menerima pakaian apapun yang orang tua telah diberikan. Dan apa hak yang bisa kita dapatkan? Beberapa di antaranya adalah mendapatkan pakaian dari orang tua, memakai pakaian yang layak, memakai pakaian yang bersih dan rapi, menyimpan pakaian dengan baik, dan memberikan pakaian kita yang masih layak kepada orang lain yang membutuhkan. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, apa yang kamu lihat? Bagaimana jika kamu mengalami situasi seperti gambar di atas? Dari gambar di atas, kita bisa melihat banyak keadaan-keadaan alam yang bisa terjadi pada kita dan tubuh kita. Seperti pada gambar nomor 1, keadaan alam angin bertiup kencang yang dapat melukai tubuh kita dari benda-benda kecil yang tajam. Gambar nomor 2 menunjukkan keadaan alam hujan yang turun yang dapat membasahi tubuh kita. Sedangkan gambar nomor 3 menunjukkan keadaan alam terik matahari yang dapat menyebabkan kulit kita terasa panas. Dan terakhir adalah gambar nomor 4 yang menunjukkan situasi malam, di mana biasanya pada saat malam hari cuaca lebih dingin dan membuat tubuh kita merasa kedinginan. Dan untuk menghadapi situasi-situasi tersebut, kita membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh kita. Pakaian yang kita gunakan haruslah yang sesuai. Kita bisa menggunakan pakaian berlengan panjang untuk melindungi tubuh kita dari benda-benda tajam dan terik matahari. Kita bisa menggunakan jas hujan untuk melindungi tubuh kita dari basah ketika hujan tiba. Dan kita bisa menggunakan jaket untuk menghangatkan tubuh kita saat malam tiba. Nah, itu dia penjelasan tentang hak dan kewajiban kita dalam berpakaian. Semoga dapat dipahami dan videonya berguna ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung
channel ini dengan cara subscribe channel ini dan like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, sudah melihat video tadi? Sudah, Bu. Itu semua tentang bagaimana berpakaian pada situasi yang tepat, ya. Seperti pada gambar tadi, kan? Kita sudah lihat gambar tadi. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan di videonya bagaimana seharusnya kita menggunakan pakaian, ya. Ketika fungsi pakaian itu adalah untuk melindungi tubuh manusia, ya, untuk melindungi tubuh manusia dari kedinginan, dari panas matahari, dari serangan binatang, iya kan? Iya. Nah, jika kita berpakaian yang tepat pada situasi yang kita hadapi, maka tubuh kita ini akan terjaga. Nah, misalnya, jika kamu bermain, apa pakaian yang kamu gunakan? Hah? Pakaian bebas, ya kan? Tidak menggunakan pakaian seragam sekolah, ya kan? Iya. Kadang-kadang ibu lihat, ya, anak-anak sekolah pulang, kadang-kadang ibu lihat, nah, bermain-main udah sore masih pakai baju seragam sekolah. Tidak boleh seperti itu, karena baju sekolah itu digunakan pada saat pergi ke sekolah. Nah, ketika sampai di rumah, kita menukar baju di rumah, ya kan? Iya. Baru kita bermain. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kalau panas matahari, nah, kita melindungi tubuh kita bisa dengan baju yang lengannya panjang, iya kan? Iya. Supaya panasnya sinar matahari tidak langsung menyerang kulit kita. Nah, misalnya hujan, angin ribut. Nah, apa pakaian yang bagus kita gunakan di situ? Jaket hujan, iya kan? Iya. Fungsinya apa? Biar tidak basah. Nah, biar tidak basah, biar badan kita itu merasa hangat, iya kan? Iya. Walaupun situasi hujan. Nah, jangan ada angin ribut terus hujan, kamu malah pakai gengsi. Nah, malah pakai celana pendek. Nah, itu nanti bisa membuat tubuh kita sakit, iya kan? Iya. Di malam hari, misalnya di malam hari itu bagaimana situasinya? Bagaimana cuacanya kalau malam hari? Dingin. Iya. Itu yang anak-anak rasakan. Iya. Ibu juga seperti itu. Jadi malam hari situasinya dingin. Nah, cocoknya apa? Jaket tebal. Kalau misalnya malamnya hujan lagi, ya kan? Iya. Lebih dingin lagi, sudah situasinya dingin, lebih dingin lagi, ya kan? Iya. Nah, kita hangatkan tubuh kita dengan baju tebal, ya kan? Iya. Supaya tubuh kita itu nyaman. Sudah mengerti sampai di situ? Sudah, Bu. Nah, di sini kita itu diwajibkan untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga tubuh kita dari situasi apapun. Ya, sudah paham itu? Sudah. Kalau misalnya selama ini anak-anak kami pulang sekolah tidak tukar baju, jangan lakukan itu lagi. Ya, karena baju sekolah itu harus dijaga. Nah, harus dijaga supaya besok bisa dipakai lagi, ya kan? Iya. Nah, itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah paham? Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, biar nanti Bu jelaskan lagi. Siapa tahu ada yang tidak paham. Nah, ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan Ibu. Ya. Siapa yang bisa menjawab nanti kita kasih tepuk tangan. Setuju? Setuju, Bu. Nah, apa fungsi pakaian bagi manusia? Siapa yang bisa menjawab? Apa fungsi, apa guna pakaian bagi manusia? Kalau tadi, Melindungi tubuh manusia. nah, untuk melindungi tubuh manusia.
bersyukur memiliki pakaian. Nah, manusia wajib melindungi tubuhnya. Nah, silakan anak-anak baca-baca dalam hati. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Nah, memiliki pakaian hak setiap orang. Ya, Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Dari mana dia dapat pakaian? Dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Berarti Siti anak sekolah ya? Iya. Nah, Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Jika Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, itulah bagaimana cara Siti menggunakan pakaian dan bagaimana caranya untuk merawat pakaiannya. Anak-anak kami, apakah kalian juga merawat pakaian kalian? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Hah? Merawat. Bagaimana cara merawatnya? Mencuci. Apa dikasih makan? Tidak. Jadi harus bagaimana? Mencuci. Oh, mencuci. Menjaga. Mencucinya pakai apa? Pakai air saja? Tidak. Bagaimana? Pakai rinso. Iya. Pakai rinso terus diapain setelah itu? Digosok. Digosok. Untuk apa digosok? Agar bersih. Supaya lebih bersih, ya? Iya. Nah, setelah kamu lakukan itu, kamu melihat lebih bersih, ya? Iya. Iya, memang lebih bersih seperti itu. Tidak mungkin kita mencuci, tetapi tidak ada rinso, sama saja dengan bohong, iya kan? Iya. Nah, itu kita lakukan pada pakaian yang bersih atau pakaian yang kotor? Bersih. Pakaian yang bersih dicuci? Tidak. Kotor. Hah? Pakaian kotor, tepuk tangan. Ya, pakaian kotor lalu kita bersihkan. Tidak mungkin pakaian bersih kita bersihkan, ya kan? Iya. Nah, setelah sudah bersih, apa yang kamu lakukan dengan pakaian kamu? Sudah kering? Bagaimana? Hah? Kamu pakai semua pakaian kamu? Tidak. Kalau 10 pakai semua? Tidak. Hah? Terus pakaiannya diapain? Setelah selesai kering diapain? Iya, dilipat, tepuk tangan. Dilipat, bagus. Kalau bisa, ya kalau ada yang rajin digosok, iya kan? Nah, setelah itu disimpan di mana? Bukan di atas itu saja. Kenapa harus di lemari? Biar tidak kotor. Biar tidak kotor lagi, biar lebih aman lagi, ya kan? Iya. Itulah cara kita merawat pakaian, ya. Karena pakaian itu hak setiap orang untuk memilikinya, iya kan? Iya. Nah, kewajiban kita menjaganya, iya kan? Iya. Nah, membersihkannya, menyimpannya dengan aman supaya kita kalau memakainya nanti nyaman, iya kan? Iya. Nah, bagaimana kalau kamu pakai baju yang kotor? Gak nyaman. Tidak nyaman. Iya. Kenapa bisa tidak nyaman? Karena bau. Hah? Bau. Karena bau, mengganggu penciuman, ya kan? Iya. Kalau kita lewat di samping orang juga dia pusing, ya kan? Iya. Ya, jangan kita buat orang pusing, ya. Iya. Nah, jadi baju kita harus yang bersih. Ya, jadi anak-anak ketika sudah mempelajari pelajaran hari ini, berarti kita sudah tahu seharusnya bagaimana dengan pakaian kita, ya kan? Iya. Seharusnya pakaian sekolah dipakai di mana? Sekolah. Baju tidur dipakai di mana? Lemari. Hah? Lemari. Lemari. Baju jas hujan dipakai saat apa? Saudara. Kalau hujan. Kalau misalnya ke sekolah pakai
pakai baju tidur bagaimana? Baju sekolah. Tidak sesuai, iya kan? Iya. Nah, nanti pusing guru, kenapa anak kami begini, iya kan? Iya. Nah, iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, itu semua tentang pakaian yang harus kita gunakan. Berarti pakaian itu hak setiap orang untuk memilikinya, iya kan? Iya. Sudah paham itu? Sudah, Bu. Nah, sudah paham? Tidak ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3. Ya, itu kita sudah tentu dengan kelompok masing-masing. Kelompok Mawar, kelompok Melati, kelompok Anggrek, dan kelompok Lili, ya. Sekarang Ibu bagi LKPD-nya. Nanti Ibu jelaskan. Kerjakan berkelompok. Nah, nanti dulu dikerjakan, dengarkan dulu di depan, ya. Dengarkan dulu di depan, kelompok Lili, dengarkan dulu di depan. Ibu jelaskan. Tulis nama kelompokmu dan nama-nama semua ya, misalnya 5 orang, 5 ditulis di situ. Kemudian diskusikan bersama kelompokmu. Isi kolom yang telah disiapkan di bawah ini. Nah, kewajiban dan hak, ya, kewajiban dan hak. Tadi sudah kita tahu apa kewajiban kita dan apa hak kita. Nah, kemudian di lembaran kedua, coba buka. Diskusikan bersama teman kelompokmu tentang pengalaman yang paling tepat dalam merawat pakaian. Nah, kita sudah mempelajari tadi apa yang tepat merawat pakaian. Nah, tuliskan hasil diskusi itu pada kolom yang kosong. Itu ya. Nah, kemudian di lembaran berikutnya coba buka lagi. Amati masalah berikut ini. Nah, di sini ada Udin minta dibelikan baju baru di lemari. Baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, bajunya masih banyak di lemari, masih bagus. Seharusnya bagaimana? Itu maksudnya di situ. Saran kita bagaimana kepada Udin? Seharusnya. Kemudian 2, rok Ayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, dia main lompat tali, tidak hati-hati, akhirnya roknya robek. Harusnya Dayu bagaimana supaya roknya tidak robek? Harusnya bagaimana saran kita? Nah, nanti dijawab di situ, dijawab di kelompok masing-masing. Ketiga, Benny ingin bermain dengan tetangganya yang masih mengenakan seragam sekolah. Nah, itu lagi. Dia bermain tapi masih pakai baju sekolah. Tadi sudah Ibu bilang kan? Iya kan? Iya. Nah, jadi harusnya bagaimana? Tentu anak-anak kami sudah tahu karena Ibu tadi sudah jelaskan. 4, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ya tidur siang tanpa berganti baju. Nah, dia tidur pakai baju sekolah lagi. Nah, harusnya bagaimana Lani? Kita kasih saran di situ. Ya, itu yang kita kerjakan. Nah, sudah paham cara mengerjakannya?
Bahasa niasnya mene-mene, ya. Sarah mene-mene. Ya. Apa ya? Harusnya dilakukan. Sudah siap? Karena kita mempresentasikan di depan, ya. Hasil diskusinya dipresentasikan di depan. Ya, dipilih siapa yang mempresentasikan di depan. Nanti. Sudah? Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang kelompok mawar mempresentasikan di depan dan yang lain memperhatikan, memberi masukan atau tanggapan. Silakan kelompok mawar. Dengarkan yang lain. Dengarkan, sudah. Dengarkan. Kewajiban mendoakan ayah dan ibu. Hak mendapatkan perhatian dari orang tua. Kewajiban melakukan nasihat orang tua. Hak mendapatkan biaya pendidikan dari orang tua. Kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Hak mendapat baju Natal dari orang tua. Kewajiban membersihkan tempat tidur setelah bangun pagi. Hak mendapatkan waktu bermain bersama ayah dan ibu. Kewajiban menyapu lantai rumah. Hak mendapatkan uang jajan dari orang tua. Masih menuju pada kelompok ini. Saya menjaga pakaianku tidak kotor. Saya cuci sampai bersih. 2. Saya lipat dan menyimpan di lemari. 3. Saya bersyukur karena mampu memiliki pakaian dari orang tuaku. Satu, Udin minta diberikan baju baru di lemari. Baju Udin masih banyak dan masih bagus. Yang lain? Sebentar. Dengarkan yang lain. Bagaimana nanti bisa kasih komentar? Seharusnya Udin tidak minta diberi baju lagi karena masih banyak baju yang bagus di lemari yang bisa dipakai. 2. Saya selesai karena kegiatan bermain tadi. Seharusnya dari pada umurnya baru bermain tadi. 3. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Dia masih menggunakan seragam sekolah. Seharusnya Benny tukar baju dulu baru bermain. 4. Pulang sekolah Lani adalah dia tidur siang tanpa berganti baju. Seharusnya Lani jangan langsung tidur tukar baju dulu baru tidur. Nah, itu hasil kelompok mawar.
Terus kata aku, buat diskusikan bersama teman kelompokmu tentang pengalaman yang kalian tetap dalam merawat pakaian. 3. Tuliskan hasil diskusi pada forum di bawah ini. 1. Saya merawat pakaian dengan mencuci pakaian yang kotor dengan bersih. 2. Melipat pakaian yang sudah kering. 3. Kain yang sudah dilipat dibiarkan
Nah, itu hasil dari kelompok Andre. Ada yang memberi masukan? Hah? Ya, bagaimana? Yang hak dan kewajiban sudah sesuai. Ya, tepuk tangan buat hasil kelompok Andre ini sudah bagus sekali dan sudah tepat. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, dulu. Silakan kelompok ini maju ke depan. Teman-teman, ini hasil diskusi kami dari kelompok berdiri. Kewajiban bersyukur dengan pakaian yang diberikan. A. Mendapatkan pakaian dari orang tua. Kewajiban berterima kasih kepada orang tua. A. Mendapatkan baju dari orang tua. Kewajiban merawat pakaian agar tidak rusak. A. Mendapat pakaian yang layak. Kewajiban mengenakan pakaian dengan benar. H. Menyimpan pakaian dengan benar. Kewajiban membersihkan pakaian. H. Yang kotor. Mencuci pakaian yang kotor. Tuliskan hasil diskusi pada kelompok di bawah ini. Pengalaman paling tepat perawatan pakaian adalah mencuci pakaian yang sudah kotor dan melipat dengan rapi dan kemudian menyimpan di lemari. Udin minta dibelikan baju baru di lemari. Udin minta dibelikan baju baru di lemari. Baju Udin masih banyak dan masih bagus. Saran, seharusnya Udin memakai baju yang sudah ada agar uang orang tua tidak digunakan untuk yang tidak penting. Rok layu robek karena digunakan bermain beberapa kali. Saran, seharusnya Dayu hati-hati saat bermain. Benny ingin bermain dengan tetangga. Ia masih Perhatikan ya. mengenakan seragam sekolah. Saran, seharusnya Benny tukar baju baru bermain. Pulang sekolah lari sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Saran, seharusnya lari tukar baju sekolah baru tidur. Ya, bagaimana? Ada tanggapan atau masukan dari kelompok Lili? Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Tidak. Tepuk tangan buat kelompok Lili. Ya, tos dulu. Ke belakang. Nah, tadi dari kelompok Mawar, Melati, Andre, dan Lili semuanya bagus-bagus, cuma ada beberapa tadi yang kekurangan, ada yang tidak sesuai antara hak dan kewajiban. Itu tadi di kelompok Melati memang itu hak betul, tetapi karena kita sekarang membahas tentang pakaian, harusnya disesuaikan dengan topik pembelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi ada juga Ibu lihat dari kelompok Lili tadi cara merawat pakaian dengan tepat. Nah, seperti itu cara merawat pakaian dengan tepat, bukan dibiarkan di meja saja seperti di kelompok Melati tadi, tapi dimasukkan di dalam lemari habis melipat pakaian. Nah, seharusnya seperti itu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tentang apa saja? Saya Tentang pakaian, apa lagi? tentang memakainya. Tentang merawat pakaian. Ya, tepuk tangan buat teman-temannya. Nah, setelah sudah mempresentasikan semua dan sudah dijelaskan tadi yang mana yang tepatnya
jawaban di kolom-kolom itu. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan satu-satu ya. Silakan Narni. Merawat pakaian. Nah, duduk. Tepuk tangan buat ini. Nah, silakan Cahaya. Ya, bersyukur memiliki pakaian. Tepuk tangan. Nah, silakan Karin. Ya, merawat pakaian dengan benar. Tepuk tangan. Betul sekali. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana cara kita bersyukur mendapatkan pakaian dan bagaimana cara kita merawat pakaian itu dan menyimpannya di mana, iya kan? Nah, harus menggunakan pakaian pada tempatnya, pada situasinya. Kalau pulang sekolah, tukar bajumu dan kamu menggunakan baju di rumah. Jangan gunakan pakaian sekolah untuk bermain. Itulah kesimpulannya. Dan kalau bermain, hati-hati jangan sampai bajumu itu rusak. Sudah paham itu? Sudah, Bu. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak yang dari kecil sudah mengerti tentang kewajiban, tentang haknya, anak-anak itu nanti akan menjadi orang yang disiplin ke depannya, ya, dan akan mengerti bagaimana bersyukur dalam hal apapun. Nah, mulai dari kecil tanamkanlah kedisiplinan itu dan pengertian yang baik tentang apapun. Sudah paham itu? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu bagi soal evaluasi. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, silakan. Kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa tulis nama. Ya. Jangan lupa tulis namanya. Nah, ini soal evaluasinya, tulis nama kelas dan tanggalnya, kemudian kamu kolom yang mana jawaban yang tepat. Ini pilihan ganda, ya. Kolom yang mana jawaban yang tepat. Kalau A, kolom A. Kalau C, kolom C, ya. Mana jawaban yang tepat. Silakan kerjakan selama 5 menit. Silakan di kolom kerjakan sendiri-sendiri. Kalau ada yang tidak dimengerti ditanya, ya. Silakan di kolom jawaban yang tepat. Dimatikan gensetnya. Sudah dimatikan gensetnya.
pembelajaran kita besok adalah tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ketiga tentang memiliki tubuh yang sehat. Silakan baca-baca di rumah bukunya biar besok mengerti apa pembelajarannya. Nah, sekarang kita tutup dengan nyanyi dan berdoa. Siapa yang memimpin di depan? Ya, silakan saya. Teman-teman dipersilakan. Mari kita bangkitkan dan duduk. Hari ini 3 ya. Hari ini merasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus dan satukan kita tanpa memandang dengan kasih Tuhan. Oh, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Oh, sahabatku dan kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari materi yang sampai video di sekolah ini. Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri mata pelajaran kami. Bapak, sebentar lagi kami bisa bertemu lagi biar Bapak bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan kembali. Sampai disitulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan anak